Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portofolio review, e-learning, konsultasi portofolio, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung next saja ke kondisi IHSG. Jadi untuk IHSG ini kan closing menguat lagi ya di harga 7.049 dengan persentase plus 0,67%. Sementara IHSG masih belum berani untuk menembus di harga 7.049. Ini tipis sekali ya, 0,6851. Tipis ini ya. Masih belum adanya swing high valid kalau saya bilang. Jadi seharusnya masih aman ya. Secara tren besar ini masih oke. Untuk IHSG sebenarnya sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, yang mau tahu sinyal atau emiten apa yang perlu kita pantau seiringnya waktu IHSG ini lagi bullish-bullishnya, kan mungkin ada yang bingung nih. Ya, sama apa sih yang bagus? Ya, bisa join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi dan langsung saja kontak ke admin. Saya mau join di grup premium, nanti akan saya bantu atau admin akan bantu untuk arahkan ya. Jadi di grup premium ini akan kita pandu bersama, mulai dari sinyal, pembelajaran khusus analisa teknikal, dan konsultasi portofolio, serta banyak lagi. Ya, mungkin segitu dahulu. Untuk IHSG masih bullish. Kita next di sini ada emiten PINS. PINS hari ini closing di harga 18.55 dengan persentase plus 0,54%. So far PINS masih oke ya, ini masih belum kelihatannya ada swing high valid, jadi dia masih stay di posisinya. Kalau memang TINS berhasil break seumpamanya ya, kalau TINS berhasil break harga 18.65 ini kemungkinan akan lanjut naik lagi ke 19.15, tapi kalau dia malah break 18.20 ada potensi untuk turun lagi ke 17.70. Ya, ingat yang kita lihat closing price ya, bukan lowest point. Paham ya? Untuk TINS sudah. Kita next di sini ada saham Nano. Nano hari ini naik lagi ya, dia harga 154 dengan persentase 10%. Hari ini atau hari ke atas ya untuk Nano. Sementara kita coba cek dulu dari broker summary Nano ya. Yang akum ada YP, XC dan OD ya, perhatikan di sini jumlahnya. Distribusi ada PD, XL dan SA, bisa di screenshot untuk broker summary-nya. Untuk Nano karena juga ber-IPO, dilihat saja dari broker summary tadi. Kita next di sini ada saham SHID ya. Tuh, yang ngeri nih ya. Ngeri. Kalau gini bagus, enggak. Ini ngeri ya. Nih, tadi sempat diangkat naik ke 2780, tapi closingnya dibanting turun lagi ke 2500 secara persentase 7%. Oke. Untuk saham ini teknikal belum bisa saya bilang ya. Ini teknikalnya nggak tahu, amburadul chartnya. Tapi kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Ya. Coba cek dulu SHID ya. Nih, yang menguasai emiten ini ada broker BQ dan YP nih. YP mungkin retailer. Yang distribusi ada banyak ini. Ada IH, MIXA, LH, FZ, PS, dan EP. Perhatikan ya di sini broker summary yang cukup penting juga untuk dilihat. Oke, saya rasa sudah cukup.
Oke, kita lanjut. Di sini ada saham bola. Untuk bola ya sementara masih sideways dulu. Rata-rata harganya di harga 440, sorry. Hari ini closingnya di harga 442 dengan persentase min 4,33%. Untuk bola juga area supportnya di 412, untuk resistennya di 498 hingga 516. Sementara masih ya kemungkinan ranging dulu di sana. Kalau saya lihat ada potensi untuk koreksi lagi di bola, mengingat stokastik di sini masih mengarah ke bawah, yang dimana menunjukkan bahwa momentumnya masih kurang bagus. Ya masih ada target koreksi ya, kurang lebih di 424 atau 412. Oke, untuk bola sudah jelas, kita next di sini ada saham IPPE. Untuk IPPE, closing price hari ini di 416 dengan persentase min 1,89%. Area supportnya tetap di harga 400, titik psikologis juga. Sementara memang hari ini volumenya cukup tinggi, stokastik memang mengarah ke bawah. Untuk IPPE ya memang supportnya di 400 ya. Tadi sempat reject juga sebenarnya. Sempat reject di 396 lalu naik ke atas lagi. Untuk area resistennya di 460 dan 492. Ya kalau sudah memperhatikan YouTube kita yang membahas IPPE sebelumnya, seharusnya juga sudah floating profit ya. Tadi kena rejection di 400, ini area support kan? Ini reject. Bagus ya analisanya. Kita lanjut, di sini ada saham SLIS. Tuh ya, secara chart kacau ya. Secara chart tahu sendiri kan. Nih apa ini nih, merah. Kalau gini nggak layak untuk di hold ya. Secara teknikal ya. Secara teknikal ini nggak layak untuk di hold. Dan ya kacau ya, kacau. Kita coba lihat dari broker summary saja untuk emiten yang satu ini. SLIS ya. SLIS yang aku ada PD, TP, dan YP, distribusi ada PG, XC, dan NI, dan SH. Ya, jadi perhatikan dulu untuk broker summary di SLIS ini. Ya, itu cukup penting juga kalau melihat chartnya seperti ini ya, harus diperhatikan. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG ini masih naik lagi ya. Oke. Untuk ITMG masih naik karena closing di harga 29.350 meskipun stokastiknya berada di atas. Sebentar, kita coba cek weekly. Oh, weekly-nya masih strong ya. Mungkin ada potensi untuk naik lagi nih. Jadi mana kemarin kelihatannya sudah mau dead cross, hari ini masih kuat nih bandarnya. Oke, untuk ITMG ya resistennya di 30.200, kemungkinan targetnya sih di sini. Ya. Kemungkinan besar targetnya di sini, sementara kalau saya lihat ada gap juga sih, masih ada gap nih di sini. 24.000 masih ada gap nih di sini ya. Jadi waspada untuk ITMG. Ada dividen Jubo nanti ya. Kemungkinan hari ini naik karena mengincar dividennya. Mungkin untuk ITMG segitu dulu prospektusnya. Kita lanjut, di sini ada saham AYLS. ILS closing hari ini di harga 386 dengan persentase min 1,03%. Kalau saya lihat di sini secara momentum di sini sudah mulai mendekati ya antara garis biru dan garis oranye-nya. Kalau saya lihat ada potensi untuk terjadinya golden crossing. Kalau memang terjadinya golden crossing dan bisa berhasil menembus area resisten di harga 406, kemungkinan besar ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 490 hingga 500 untuk ILS, sementara juga masih uptrend dan boleh di hold ya. Cukup oke. Selama ini kalau saya lihat hanya merambat saja di EMA 90-nya dan masih lanjut untuk naik ya. Untuk ILS saya rasa sudah cukup jelas juga. Kita move ya. Kita move. Di sini ada saham Adero. Adro hari ini closing di harga 2860 dengan persentase plus 1,42%. Kemarin ya kita lihat di sini sudah mau terjadinya dead cross, tapi hari ini malah naik lagi. Untuk Adro kita juga sempat rekom ya. Rekom di harga 2130 dan wow, pada saat itu ada perang dunia dan memang mendukung sekali untuk harga batu bara ya. Kita beli di 2150% untuk Adro ya, Happy Cuan. Baker ya, Baker. Nih, ya nyata ini ya, nanti ada jejak digitalnya. Yang mau join di grup premium bisa segera join ya.
Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi untuk grup Telegramnya. Nanti bisa langsung kontak admin hongli_kai. Ya, saya mau join grup premium, nanti akan diarahkan. Oke. Untuk Adro, supportnya di 2650 hingga 2900. Jadi kotak ungu ini merupakan area demand sebenarnya ya. Sudah ada peak-peak di atas pada kejadian sebelumnya. Dan untuk Adro, kalau dia berhasil break 2900, ya kemungkinan akan mengejar target Fibonacci-nya di harga 3410. Ini mana Adro sebenarnya masih boleh di hold dan sebenarnya arahnya masih strong ya kalau saya bilang ya untuk Adro. Oke, untuk Adro mungkin segitu dulu, masih boleh di hold ya, masih boleh optimis. Kita next di sini ada saham WMU. Tuh ya, untuk WMU menjelang Lebaran atau hari puasa, ini memang kebanyakan sih naik ya. Memang kebanyakan naik. Dan untuk WMU sendiri, di sini sebenarnya tadi ascending triangle ya, kalau saya lihat ya, ada ascending triangle-nya. Tapi kecil sekali, untuk area supportnya tetap di 149 hingga 153. Dan untuk resistennya bisa di sini ya. Saya buatkan area saja untuk WMU. Area resistennya di 176 hingga 180 untuk area resistnya. Ya, jadi untuk WMU masih boleh di hold ya, ini pergerakannya masih naik. Ya, arahnya ini masih naik. Mungkin kalau ada retest lagi di 149 hingga 153 boleh dibeli. Oke ya. Untuk WMU. Dan lanjut di sini ada saham DSNG. Oke, bentar. Untuk DSNG closingnya hari ini di harga 665 dengan persentase min 3,62% ya untuk DSNG. Sementara juga kita delete terlebih dahulu saja. Ya, kita gunakan Fibonacci, ini lebih oke ya kalau saya bilang. Nih, ya. DSNG sih best price kalau teman-teman mau beli ya. Harga terbaik untuk beli itu di harga 580 hingga 615, yaitu best price-nya. Tapi kalau dia sampai bisa break, kemungkinan kalau dia sampai break di atas harga 700 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi. Potensinya kemungkinan ke 770 ya. Jadi dilihat saja dia break atau malah reject di 770 di harga 700. Kalau reject terus ya ada potensi untuk turun ke sini dan kita bisa beli di sini. Untuk DSNG saya rasa sudah cukup ya. Itu kuncinya. Kita lanjut di sini ada saham Bevin. Bevin hari ini closing di harga 1345 dengan persentase 0,0%. Nah, ini menarik untuk Bevin ya. Kita juga sudah sempat cuan kurang lebih 10% di Bevin ya. Happy cuan ya, happy cuan. Yang mau join di grup premium bisa langsung kontak ke admin karena ada banyak sinyal yang akan datang ya nanti. Saya sudah prepare, ada banyak watchlist-nya. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan kereta, numpung masih ada kesempatan. Untuk Bevin, ya kita tunggu saja. Ini sementara kemungkinan masih koreksi terlebih dahulu ya untuk Bevin. Ini masih koreksi dulu. Kalau saya lihat sih ya targetnya di sekitaran harga sini ya. Coba kita gunakan Fibonacci saja. Sini. 1290 hingga 1305 lah ya. Ini kalau mau entry lagi bisa, karena dia kemungkinan akan retest dulu di trend lainnya. Retest di sini baru naik lagi. Untuk Bevin ini masih strong uptrend ya, seharusnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, kita lanjut di sini ada saham lagi. Sorry, bentar. Lagi nggak ada ya Pak, ya lagi nggak ada. Kadang-kadang lucu orang Telegram. Ya lag nggak ada ya. Lanjut di sini ada saham Bull. Nah, untuk Bull closing hari ini di harga 156 dengan persentase plus 1,3%. Sementara juga untuk Bull nih ya supportnya di 138, resistennya di 170, untuk middle point-nya di 152 atau 150 untuk area resist psikologisnya atau area support psikologisnya ya. Untuk Bull sebenarnya masih downtrend ya, tapi ya kalau dia sudah membuat higher low mungkin akan recovery dalam beberapa saat.
Kalau yang mau beli bisa tunggu saja ketika dia break 170 baru bisa beli ya. Target resistnya di sini di 230. Ya karena ini juga sudah turun dalam ya, volume ini juga cukup besar gitu ya. Ini volumenya besar loh ya. Volumenya besar, kemungkinan ya nih banyak ya prospeknya, saya nggak bisa ngomong di sini. Tapi ya kalau yang mau beli bisa tunggu saja ketika break 170. Oke ya, untuk bull. Demikian kita next di sini ada saham BGTG. Oke, BGTG sementara masih ya ranking-ranking di sana saja ya kalau saya bilang ya. Ini untuk BGTG kalau dia berhasil nyentuh 187 ya bisa spekulatif entry lah ya. Oke lah untuk BGTG kalau dia berhasil retest di 187 ya. Dan kalau dia berhasil retest di 187 dan membuat rejection, ya berarti ya langsung seperti ini ya. Ini targetnya ya cukup oke ya karena menciptakan suatu pola W pattern. Ini targetnya di 216 langsung. Kalau kita ukur ya oke lah kalau ini dijadikan watchlist. Ini 15% ya. Cukup oke ini untuk BGTG. Oke ya, saya rasa sudah cukup untuk BGTG. Bolehlah untuk dimasukkan ke watchlist. Oke ya. Kita next di sini ada saham Nobu. Nobu closing price di harga 670 dengan persentase 0,0%. Kita coba cek dulu dari time frame 2H. Tuh kan ya, masih ya di sana-sana saja. Untuk area supportnya di 665 ya. Dan 665 hingga 690 kemungkinan masih sideways dulu di sana. Ya kemungkinan masih sideways dulu, masih belum tahu arahnya kemana ya. Untuk Nobu ini kalau dia break 665 ya lanjut turun lagi ke 635. Tapi kalau dia break resisten di harga 690 lanjut naik lagi ke 730. Untuk Nobu sementara masih sideways dulu dan ya kita lihat dulu perkembangannya bagaimana. Kita next di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA closing price di 430 hari ini dengan persentase plus 0,47%. Ya, ini kemungkinan MPPA masih mengejar targetnya ya. Ini masih possible banget untuk menyentuh di harga 456 hingga 478 ya. Ini masih ada potensi untuk menyentuh sana, tapi kapan entry price yang bagus ya kita tunggu candle merah buy on weakness saja. Untuk MPPA ya 456 hingga 478 lah. Ini untuk target take profit masih boleh di hold. Sementara untuk MPPA masih bagus ya. Masih bagus, tapi ya dilihat saja lah nanti kondisinya bagaimana. Kalau mau entry ya nanti bisa tunggu koreksi di 364. Tapi range-nya cukup besar ya. Kita next di sini ada saham Nasi. Nasi closing hari ini naik ya di harga 400 dengan persentase plus 14,96%. Nih gimana saya bisa menentukan support ini dan memang rejection satu kali, lalu ada 2 kali rejection. Gimana cara saya menentukan support ini dan gimana kok bisa akurat, padahal baru IPO ya, belum ada datanya, belum lengkap. Cara ini atau ilmu ini akan saya ajarkan di grup premium khusus. Biaya pendaftarannya cukup murah ya kalau saya bilang ya, dengan fasilitas yang disediakan itu cukup oke dan cukup worth it. Jadi yang mau join di grup premium nanti bisa langsung kontak ke admin di grup Telegram dulu. Kita join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti bilang saya mau join di grup premium, nanti akan diarahkan oleh admin namanya Hongli_Kai. Oke ya. Untuk Nasi, gimana sih cara menentukan, nanti bisa belajar bersama di grup premium khusus. Untuk Nasi, tadi sempat reject juga kurang lebih di 416 ya, mendekati dengan harga highest point-nya hari ini. Untuk Nasi, sementara kalau saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Kalau dia break 416, naik lagi ke 460. Volume hari ini cukup besar, seharusnya besok masih bisa naik ya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya Nasi. Sebentar. Ini Nasi ada YP dan LS ya, yang distribusi ada MK, MI, KKCC, DR, PDSQH ini ya, yang top distributornya. Untuk Nasi mungkin segitu dulu, masih belum ada akumulasi besar-besaran seperti apa gitu, masih belum ya. Lanjut di sini ada saham Nikel. Nikel ya hari naik lagi ya. Kalau kita lihat secara gambaran besar naik, tapi untuk hari ini closing-nya merah ya, minus 3% koreksi hari ini. Nikel ya
Bentar, saya masih mencoba untuk mengerti apa yang ada dalam pattern ini. Oke, sudah ketemu nih. Ya, saya zoom lagi ke 2H baru ketemu. Ini bisa jadi pola ascending ya. Nih, bisa jadi pola ascending triangle. Ya, ini berarti pertanda akan terjadinya bullish ya, seperti itu. Oke lah, kalau nikel sebenarnya ini cukup oke. Kalau mau dimasukkan ke watchlist pun sebenarnya cukup oke. Ya, bisa lah kalau mau jadi sinyal spekulatif ini bisa. Bisa ya untuk nikel ini. Bisa. Bisa kok ya. Untuk nikel ya targetnya di 87 ini, target terdekatnya. Ya, target terdekatnya di 87. Kalau secara pattern targetnya masih di 104, 106 di area sanaan. Untuk nikel masih boleh optimis, bisa dimasukkan ke watchlist juga. Nih, bagus ya untuk nikel. Kita next, di sini ada saham Wood. Untuk Wood, closing hari ini ditutup di harga 7.30 dengan persentase 0,0%. Sorry, hari ini minus ya, min 2,67%. Tadi time frame 2H soalnya. Untuk Wood, ya supportnya masih sama di 7.30. Kemungkinan ini ya kita lihat saja lah, harusnya masih bisa naik ya. Untuk menyentuh 760-nya masih possible ya, karena hari ini meskipun koreksi, stokastiknya masih naik. Jadi ada dorongan pasar. Yang MotoGP nanti bisa di 760 atau sekalian saja nunggu di sekitaran 800 atau 790. Ya masih ada potensi lah untuk naik ke sana. Tapi kalau memang dia break 730 ya ada potensi untuk turun ke 675 hingga 685. Jadi untuk Wood bisa dipantau lebih lanjut ya. Kita next, di sini ada saham ICBP. ICBP closing hari ini di 7275 nih ya. Reject nih di area support yang sudah saya buatkan. 7125 hingga 7250 merupakan area support dan ini merupakan candle flag, pattern flag yang dimana ini masih continuation downtrend dan masih bearish. Target ICBP kalau dia sampai break 7125 lagi, ya kemungkinan akan turun lagi ke 6500 dengan target Fibonacci-nya. Jadi untuk ICBP sebenarnya jangan di entry dulu lah ya. Kita perlu analisa dulu, ini masih belum bagus secara teknikalnya ya. Kemungkinan ya ada potensi untuk koreksi lagi kalau dia masih di bawah 7725. Masih belum aman. Kita lanjut, di sini ada saham SAME. SAME ya ini cukup bagus juga untuk SAME. Ini rajin ya membuat apa namanya? Membuat higher low ya. Membuat higher low itu cukup rajin. Nanti kita beli saat menyentuh trend line. Tunggu stokastik ini juga masih oke kalau dimasukkan ke watchlist. Untuk SAME ya kemungkinan kalau dia break 400-nya ya akan adanya koreksi lagi. Ya, akan ada koreksinya lagi. Targetnya nanti di 382 ya, untuk target koreksinya bisa spekulatif entry lah kalau mau dibeli di sana ya. Untuk SAME masih oke, masih membuat higher low. Ini kemungkinan sudah menjadi reversal trend-nya ya, seperti itu. SAME boleh hold atau mau take profit sebagian juga bisa. Kita next, di sini ada saham SPMA. SPMA ya ini auto reject bawah terus ya. Ini ya sakit, ini sebenarnya sakit, sungguh sakit. SPMA ini ARB terus, ini either kalau kena suspend ya turun terus ya. Berat ya untuk SPMA ini, berat. Syukur-syukur kalau bisa exit, tapi ya mau gimana lagi, ini sudah tembus 202 malahan. Kita juga sebagai analis technical analis ya juga bingung ya. Juga bingung karena kan ya datanya nggak lengkap gitu loh. Ini yang gambar chart bukan analisa teknikal tapi bandar nih. Ya. Jadi susah. Kita coba lihat broker summary di sini. YP masih akumulasi. Ini mungkin retail masih averaging down, masih berusaha. Tapi ini BRYJ sudah ya ini yang ngeganjil. BRYJ ini malah distribusi besar-besar malahan. Jadi ya gitu. Ya ini sisanya retailer saja ini. Susah ya untuk SPMA ini. Kita juga masih belum tahu kapan akan terjadinya reversal. Kita next, di sini ada sampai MAS. MAS hari ini closing di 715 dengan persentase min 4% lagi. Hari ini koreksi. Ya kemungkinan masih masuk di area sideways-nya ya di 695 hingga 740.
Ini kemungkinan masih sideways dulu di 695 hingga 740 ya, di area sanaan. Ya masih bisa dipantau lah untuk BMHS ini. Sebenarnya ya selama dia masih bisa bertahan di atas 695 ya boleh di hold. Ya boleh di hold. Untuk targetnya ya nanti di 815 lah. 815 atau 810 di arah sanaan. Ya, sudah jelas untuk BMHS masih sideways ya fasenya. Kita next di sini ada saham terakhir kita, ada saham Aldo. Tuh, untuk Aldo ya ini membentuk pattern ya. Flag pattern. Either kalau dia break upper trend ya berarti lanjut naik lagi, kalau break lower trend ya berarti lanjut turun. Ya, pilihannya cuma itu, kalau dia turun break lower trend ya targetnya di 820 target terjauhnya, dan untuk target terdekatnya sih di 945. Kalau dia break upper trend-nya ya targetnya di 1210, selanjutnya di 1400. Jelas ya, cukup jelas ya untuk Aldo ini. Mungkin segitu dulu pembahasan dari saya untuk hari ini, dan terima kasih sudah mendengarkan, semoga saja bermanfaat. Yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman, siapa tahu mereka juga memerlukan. Saya Mercang, selamat tinggal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.